warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sepuh bini sepuh, Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang kula hormati, sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia Allah ngendikaken walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami Allah telah memuliakan keturunan Adam, yaitu manusia kula panjenengan sedaya. Menika salah satu bentuk kemuliaannya adalah dalam keadaan hidup ataupun mati boten dipun hukumi najis, walaupun kula jenengan pejahe boten disembelih. Nggih. Karena manusia adalah hayawanun natik namanya. Definisi manusia adalah hewan yang bisa celatu berpikir, yang bisa bicara, yang bisa berpikir. Sehingga kalau hewan itu dihukumi najis, salah satunya disebabkan karena bangkai, karena batang. Ngotos batang, Pak. Kenapa? Napa? Batang bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Kalau jahiliyah zaman Nabi Muhammad SAW, bangkai adalah merupakan hewan yang paling halal. Hewan yang paling halal. Napa sebabnya? Langsung yang membunuh Tuhan katanya. Tanpa ada media perantara yang membunuh manusia lewat sembelih. Dan itu Islam datang itu dirombak. Itu malah merupakan setengahipun bangkai, diharamkan atas kalian al-maitah. Apa al-maitah? Batang. Nomor kali adam, darah. Ketiga lahmal khinzir, daging celeng. Kalau buntut celeng gimana, Pak? Buntut babi gimana? Jeroan babi gimana? Kepala babi gimana? Karena redaksinya itu lahmal khinzir, daging babi, daging celeng. Lah inilah fungsi dari istimbat, inilah fungsi dari pengambilan hukum dengan metode kias, analogi. Nggih. Analogi atau kias itu ada kias ulawi, ada kias sufli, ada kias yang seimbang, mutasawi. Lahuma, kepada bapak ibu jangan bicara uf. Napa uf niku napa? Ah, halah, ngoten niku. Halah, ah, ucapan yang tidak baik kepada kedua orang tua. Menempeleng bapak boleh enggak? Mencarikan dalil dalam Quran ataupun hadis tentang diharamkannya jotos bapake. Tidak ditemukan, Pak, secara mantuki, secara tekstual, mboten wonten. Ini memerlukan metode pengambilan hukum dengan metode kias. Kiasnya itu ulawi. Nggih, kiasnya ulawi. Ke atas. Bilang ah aja ndak boleh, apalagi jotos. Lah ini hukum.
Ada yang sufli ke bawah, nggih niki wau. Diharamkan atas kalian lahmal khinzir. Aku mengharamkan atas kalian bangkai daging babi. Ini ke bawah, Pak. Lawang daging aja ndak boleh, apalagi selain daging. Karena daging itu yang paling enak, daging itu yang paling aman, yang paling bagus gizinya. Niku tenggene daging, boten jeroan, boten kepala, nggih, ataupun yang lain. Yang daging aja ndak boleh, apalagi di bawah daging. Nah, ini namanya sufli namanya. Ada yang seimbang, ndak naik, ndak ke bawah, tapi seimbang. Allah mengharamkan akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Aku gak mangan kok, aku mau ngadol. Hanya menjual harta anak yatim. Boleh ndak menjual harta anak yatim? Dalilnya apa? Dalilnya disamakan, dikiaskan dengan memakan harta anak yatim itu haram. Karena sama-sama membuat kerusakan, kehancuran di dalam harta anak yatim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Allah hormati, dimuliakannya anak Adam salah satu tafsir, entah itu tafsir Jalalain atau tafsir yang lain, itu menyebutkan tidak dihukumi najis manusia ketika mati walaupun tidak disembelih. Karena ini makin berangkatnya dari usul, Pak, dari yang paling dasar. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan. Nah, kalau hewan itu tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, maka bangkai najis itu haram. Maka kula panjenengan sedaya memegang jenazah mayit niku mboten najis. Walaupun sudah mayit itu mayitah itu lah, tadi mayitah kan bangkai, ini mayit sama. Hanya satunya berbentuk muannas perempuan, satunya berbentuk mudzakkar laki-laki. Ngoten. Terus biasa para ustadz, para kiai, para mubaligh, Bapak Ibu sedherek ingkang kawula hormati, ingkang dimulyakake Allah, kemuliaan Allah lewat apa? Nah, paling awal adalah manusia mati tidak dihukumi najis. Salaman sesama hidup yang masih hidup, walaupun beda aliran, tetap tidak najis. Ada ndak salaman terus najis? Ada ndak? Ada jemuran, hujan, diambil, najis katanya. Ada ndak? Kabarnya ada, ning kula dereng nate ngerti dhewe. Kabarnya ada. Akhirnya jemurannya dicuci kembali. Katanya ada, tapi kula dereng nate ngertos piyambak, mung kabare. Nah, mung kabare al khobar itu kal hubar. Khobar itu kaya bleduk. Bleduk niku tinggal dari arah mana angin tiup. Gampang ilangi, ojo dipercaya nak dereng ngerti tenan. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula hormati, mugi-mugi kemuliaan kula panjenengan sedaya tetep dimulyakake dening Allah, bahkan dijadikan kemuliaan bertambah. Tidak hanya sekedar kemuliaan fisik, ning kemuliaan non fisik, jiwa kula panjenengan sedaya diberikan kemuliaan karena Allah menciptakan kula jenengan asfala safilin. Itu paling bahaya. Kula jenengan mboten asfala safilin, tapi napa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwin, sebaik-baiknya penciptaan. Ning niki nak mboten dijogo kula jenengan nanti akan terjerumus dalam dengan bahasa asfala safilin. Asfala wau sufli tahu Pak? Kias sufli itu ke bawah. Dan asfala safilin rendahnya yang paling rendah. Paling rendah-rendahnya sesuatu yang rendah. Memiliki perangkat cukup, punya akal, punya mata, punya hidung, punya mulut, tetapi tidak bisa memanfaatkan informasi yang datang, maka dia seperti kal hayawan balhum adol, seperti hewan bahkan lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula hormati, kita lanjutkan surat Fatihah, materi pertemuan terakhir. Kemarin kula pun cerita mengkisahkan tentang Uzair, imut jenengan. Jenengan tuwa napa nom? Tuwa, nek wis tuwa lali wajar. Sebab ngajine wong tua itu kayak nulis di atas air, diangkat pulpene tulisane hilang. Sekarang materi mangke bibar sholat isya mangke ditekoni hilang Pak. Mbuh apa mancing disampaikan gak eruh. Apa meneh sudah 2 bulan, bahkan lebih 2 bulan ya. 2 bulan ya selali jenengan Pak. Terakhir kula menyampaikan tentang waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dimurkai adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Yahudi kula pun cerita, kenapa dia itu dimurkai? Karena juga menjadikan Uzair sebagai ibnullah yang ditidurkan Allah 100 tahun. Memori nyambung sidik-sidik. Nah, mboten kata. Nah, sekarang waladhdallin, orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat itu adalah mayoritas ulama mentafsirkan orang itu adalah orang Nasrani. Itu tersesat. Hampir sama kali orang Yahudi. Yang satunya Uzair, yang satunya Isa. Isa ibnullah. Isa itu anaknya Allah. Hanya gara-gara nopo toh Pak? Kalau Uzair sudah hilang lama, muncul kembali. Kalau Isa terlahir tanpa punya ayah, tanpa gadah bapak, namun gadai ibu, sini namanya Maryam el-Betel. El-Betel niku napa? Sing Karang Pandan wonten el-Betel. Al-Betel. Al-Betel itu seperti Fatimah al-Batul. Dari kata al-Batul. Batul itu selalu perawan. Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibadahnya tidak kurang sama sekali. Mayoritas perempuan ibadahnya itu tidak jangkep. Sebulan kurang minimal kadang-kadang 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari menstruasi. Nggih. Sehingga dikapak-kapake pahala perempuan tidak bisa melebihi pahala laki-laki. Maka si perempuan tidak boleh ngimami laki-laki, tidak boleh Pak. Karena nopo masih utama laki-laki. Niku Aisyah radhiyallahu anha itu protes Pak. Rasulullah, kalau memang ar-rajul afdal minim ro'ah, laki yang lebih mulia daripada perempuan, mang jenengan carikan sahabat yang lebih hebat dari saya. Itu Aisyah protes, tidak terima. Dikatakan wanita di bawahnya laki-laki, ibadahnya maupun kepandaiannya. Jenengan patos Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi, aku
saya juga laki-laki, ya sudah klik Isa mestinya tidak terima. Memang kalau secara personal bolehlah perempuan boleh jadi lebih pandai daripada laki-laki, ibadahnya lebih dahsyat daripada laki-laki, kayak Robiah Al-Adawiyah, wali wedok. Tapi kalau terus dikatakan secara garis besar, secara berkelompok, di laki-laki ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Maryam putra atau putri dari Imron. Maka dalam Al-Quran ada surat Ali Imron. Ali itu keluarga, Imron nggih nama orang, bukan nabi tapi rajulun soleh, laki yang soleh, yang alim, yang soleh, seperti Luqman Al-Hakim, seperti Luqman. Tenggene Al-Quran ada surat Luqman, tenggene Al-Quran ada surat Ali Imron. Imron dan Luqman dua sosok manusia soleh, alim, hakim, bijaksana, tapi tidak nabi, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Imron wafat, Maryam masih kecil, Maryam masih kecil. Yang merawat siapa? Rebutan, Pak. Para santrinya, para muridnya Pak Imron, Mbah Imron ini rebutan sampai hampir padudon, sampai mau tarung nih antara murid dengan murid, mung goro-goro rebutan merawat, bukan rebutan lepas tangan, bukan, tapi rebutan ngopeni, sebab ini anaknya gurunya. Nah, akhirnya tidak ada titik temu, merasa paling berhak semuanya, terus akhirnya dibikin satu sayembara. Apa sayembaranya? Datang ke pinggir kali, tepi sungai, pulpennya dilemparkan ke tengah sungai, pulpen yang melawan arus, miline munggah, Pak. Niku yang berhak ngopeni Maryam. Dilempar semua, ya semuanya tetap air itu mencari tempat yang lebih rendah. Milih nggih ngandap toh, hanya satu, yaitu santri yang namanya Zakaria, yang akhirnya menjadi nabi. Zakaria ini pulpennya, kolamnya itu ke atas. Nah, semuanya sepakat, sing ngopeni sekarang adalah Zakaria. Ditaruh ting mihrab, setelah ditaruh ting mihrab, kamaran deket pengimaman ngoten, semuanya yang ngasih Zakaria, ngasih makan, ngasih minum, semuanya Zakaria. Kunci di tangan, digembok, Pak. Sehingga Maryam itu tidak berinteraksi dengan dunia luar, khusus untuk beribadah, karena diwakafkan untuk beribadah, itu Maryam. Sehingga dia dikatakan sebagai perempuan suci, perempuan suci, memiliki karomah. Karomah itu keramat, ngertos keramat, Pak. Mboten keramat kuburan, mboten lho. Kebak keramat, mboten lho. Karomah itu kemuliaan yang diberikan kepada wali atau waliyah, kekasihnya Allah laki, kekasihnya Allah perempuan. Kalau kemuliaan yang diberikan kepada nabi namanya mukjizat, terus karomah. Kalau orang biasa namanya maunah. Kalau orang jahat kok memiliki keistimewaan namanya istidraj. Urut, Pak. Mukjizat, karomah, maunah, istidraj. Nah, jangan dikira orang-orang jahat tidak punya keistimewaan. Keistimewaannya banyak, Pak. Orang sholat idune mandi juga banyak, Pak. Nggih, Kak? Banyak enggak? Orang-orang kita banyak yang datang ning gene wong pinter, Jen. Iku idune mandi, ning ora tau salat loh. Loh kok bisa? Itulah juga namanya istidraj. Nah, akhirnya pun
Apa karomahnya Maryam? Nabi Zakaria membuka pintu, gembok dikunci, terbuka, teng mriku sudah ada makanan. Padahal mboten-mboten sing ngirim. Sudah ada buah-buahan. Buah-buahannya aneh. Buah-buahan kemarau di musim penghujan. Buah-buahan di musim penghujan pada waktu musim kemarau. Nah, itu mukjizat, mukjizat apa? Karomah dari Maryam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Allah ngutus malaikat Jibril untuk memberikan informasi bahwa Maryam dipilih oleh Allah untuk melahirkan seseorang yang istimewa, yang memiliki derajat tinggi. Masuk tanpa membuka pintu, tanpa lewat pintu. Malaikat apa? Akhirnya Maryam juga merasa takut dan risih karena tidak pernah interaksi dengan laki-laki lain, siapapun kecuali Zakaria saja. Akhirnya ngapunten Mas, nak jenengan tiang saya kula aturi medal jenengan. Ngapunten Maryam, kula diutus Gusti Allah menginformasikan jenengan akan hamil. Seneng apa susah? Mendapat informasi hamil seneng apa susah? Susah. Napa kok susah? Mboten-mboten suaminya. Ndak gue bojo hamil susah nih Pak. Engko piye? Bagaimana anggapan masyarakat? Nah, mangga terus dinilai macam-macam kan nanti. Pun itu urusannya Gusti Allah, kata Jibril. Maka rukhsah atau minta izin ditiuplah tinggene gulon baju mriki. Nggih, tinggene kerah niki terus ditiup sama Jibril. Sudah terasa hamil. Dan hamilnya berproses terus sampai saatnya mau melahirkan. Zakaria ini protes, ya Allah, saya ini punya istri, ndak punya anak. Maryam ndak punya suami, bisa hamil. Bagaimana ini? Nyuwun keadilan kula. Oh, awakmu pengen duwe anak, nggih, bahasa menungso. Nggih. Ya awakmu tetep bisa duwe putra. Lah kula niki pun mboten sakit napa-napa, pun menopause bojo kula, pun mboten menstruasi. Kula niki pun tuwek 100 tahun lebih. Bagaimana? Lho njeluk dituruti bingung. Minta ketika dituruti bingung. Itu urusan saya, kata Allah. Kula nyuwun alamat tondo ketika garwa kula hamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, istrimu Zakaria hamil tandane awakmu ndak bisa bicara salasata ayyamin illa romza. 3 hari tidak bisa bicara illa romza kecuali dengan isyarat. Itu tanda istri hamil. Nah, mboten dangu istrinya bener hamil. Tandanya napa? Zakaria ini bisu. Bisa bicara sebelumnya, ini bisu ndak bisa bicara. Wah, bojoku hamil lagi. Nah, terus ulama memberikan arahan ting kula panjenengan sedaya, menawi istri hamil, maka si suami khususnya juga istri juga harus puasa. Puasa napa? Puasa bicara. Bicara nopo? Bicara hal-hal yang tidak baik. Ngoten. Sebabnya nopo? Kejelekan orang tua makin nembus nanggene janin. Ngoten. Maka tenggene Islam niku menawi pun mulai hamil, si bapak menikah harus mulai memiliki rutinitas yang lain, kebaikan-kebaikan. Salah satunya tiap hari perutnya istri dilus-lus. Walaupun tiap hari juga sepun dilus-lus, ini dilus-lus dan diajak bicara janinnya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu tiap hari. Anakku ngger itu laki atau perempuan? Bisa laki bisa perempuan.
beda karo le, beda karo nduk. Maka redaksina ya bunayya, wahai anakku ngger. Basa Jawa itu ngger. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya penyekutuan itu la zulmun azim, aniaya yang sangat besar. Tiap hari biyen putrane jenengan pun jenengan ngoten nggih, Pak? Men lewat. Pengen praktek malih apa piye? Nggih putune buyute dimarahi ngoten niku. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Setelah positif hamil, diperiksa pun positif, dites pun positif, mulai saat itu didoakan sekaligus diajak bicara untuk ikatan batin orang tua dengan anak. Nah, nak non muslim kan terus digoleke musik klasik, ngoten to? Nggih napa mboten? Nak kepengin anak esuk ben penyanyi dangdut yo setelke dangdut ning kene ne. Nggih. Dan nanti Islam pripun diajak komunikasi dengan didoakan tinggene Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena penyekutuan atau syirik itu adalah dosa besar, zalim yang sangat besar. Nah, akhirnya melahirkan 2 orang, 1 leteng 1 angkatan. Maryam melahirkan Isa, istri Zakaria melahirkan Yahya, 1 angkatan nih, dua-duanya jadi nabi. Dan dua-duanya dioyak, dikejar sama prajurit Romawi semuanya. Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh, Isa alaihissalam hampir dibunuh. Sudah sembunyi karena memiliki hawari. Hawari itu sahabat pilihan berjumlah 12. Ternyata ada 1 yang khianat. Ada 1 sing jadi pengkhianat. Isa ada di 1 rumah karena juga dioyak dikejar oleh prajurit Romawi. Dibocorke. Isa ada di sana prajurit. Dikepung, digerebek. Kena, Pak. Di saat pas wayah kena ini Allah turun tangan, diangkatlah ke langit. Sampai sekarang nanti akan diturunkan ketika Dajjal sudah keluar. Itu nanti musuhnya adalah Nabi Isa, bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Isa nanti menjadi umat, statusnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Allah Subhanahu wa taala akhirnya berkuasa, kekuasaannya ditunjukkan. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini akidah Islamiyah kula panjenengan sedaya. Terus pengkhianat niki wau wajahnya dimiripkan oleh Allah mirip Nabi Isa. Maka itu yang ditangkap itu adalah Syibeh Isa, orang yang menyerupai Isa. Maka bilangnya prajurit bagaimana? Loh, wajahnya wajah Isa, badannya tidak badan Isa. Ya sudah, kepalang tanggung kok. Wis jelas wis ono Isa, lah kok ditukani kali rajane lho, Pak. Wong wis jelas informasi masuk tinggal klik gitu aja kok. Nah, wajahnya Isa tapi badannya pengkhianat, murid yang berkhianat. Nah, terus akhirnya ya didaplang dan dibunuh. Nah, maka Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa kenaikan sama, kenaikan Isa al-Masih. Tapi kalau wafat Isa al-Masih itu tidak akidah kita. Ngoten nggih. Jadi itu wafat napa? Wafat Syibeh Isa. Maka jenengan nak punya kalender muslim itu wafat Isa al-Masih itu diganti dengan wafat Syibeh. Tahu Syibeh ya? Syibeh itu yang menyerupai Isa.
Tapi kalau kenaikan tetap kenaikan Isa al-Masih. Al-Masih niku napa, Pak? Ijih ngono. Al-ijih ngono. Al-Masih itu masih maknanya belum mati ngoten, mboten. Masih itu dari kata mashun. Kula jenengan nggadai rukun ketika wudu, mashu ba'dir ra'si, wamsahu biru'usikum. Usaplah. Jadi al-masih itu orang yang selalu mengusap. Mengusap nopo? Kakinya ini selalu mengusap tanah. Tidak pernah ngangge sandal karena saking tidak ada yang dipakai. Jadi fakirnya Nabi adalah Nabi Isa. Nyeker Pak nak tindakan. Maka terus mendapatkan lakop Isa al-Masih. Dajjal itu juga al-Masih loh Pak. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Al-Masih juga. Isa juga al-Masih. Maka yang membunuh perangnya itu sama-sama al-Masih Pak. Al-Masih yang satunya Isa karena jalannya selalu membawa tidak pakai sandal. Kalau al-Masih Dajjal itu adalah Masih itu dia kakinya itu bisa sekehendaknya dia. Mau disentuhkan bumi Amerika saat itu sampai. Mau disentuhkan ke bumi Makkah saat itu nyampe. Itu Dajjal. Sehingga nak cara mbiyen Brahma Kumbaran duwe ilmu jeneng ras celok. Ilmu ras celok. Set orang mung sekedar bayu mboten angin mboten. Tapi sekejap itu nyampe tempat yang dituju. Nah, itu Masihid Dajjal. Semua negara bisa dimasuki kecuali satu, Madinah tidak bisa dimasuki. Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal. Ning semua orang tidak berani yang ada di Madinah. Karena Allah menjadikan Madinah ini menjadi belantara penuh dengan hewan yang buas-buas. Tidak ada penghuninya nanti Madinah. Hanya Allah ingin menjaga tanah Madinah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Madinah nanti akan terjaga. Ning ya tidak ada orangnya Pak, tidak ada penghuninya semuanya. Walhasil semua kena fitnah Dajjal. Nah itu salah satunya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terakhir amin. Amin itu bukan termasuk ayat Al-Quran, mboten termasuk ayat Al-Fatihah, mboten. Amin itu bacaan sunnah. Amin itu bacaan sunnah. Dibaca pahala, tidak dibaca tidak apa-apa. Nah, amin itu siapa yang membaca amin? Satu yang membaca. Dua yang mendengar. Yang mendengar itu ada dua. Ada yang mendengar masuk di dalam jamaah, ada yang mendengar tidak ikut jamaah. Ketika mendengar tetap sunnah melafalkan amin. Paham ya? Mboten mung sing jamaah kok. Waladdallin. Amin. Jenengan masih habis wudu, dereng-derek gabung, ning jenengan tetap ikut mendapatkan sunnah untuk melafalkan amin di dalam sholat maupun di luar sholat, sholat sendirian maupun jamaah, imam ataupun makmum. Itu amin. Pun rampung, mugi-mugi sekedhik niki dados tambahipun pangertosan kagem kula panjenengan, manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang kula hormati, sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia Allah ngendikaken walaqad karramna bani Adam.
Dan sesungguhnya kami Allah telah memuliakan keturunan Adam, yaitu manusia kula panjenengan sedaya menika. Salah satu bentuk kemuliaannya adalah dalam keadaan hidup ataupun mati boten dipun hukumi najis, walaupun kula jenengan pejahe boten disembelih. Nggih. Karena manusia adalah hayawan. Hayawanun natik namanya. Definisi manusia adalah hewan yang bisa celatu berpikir, yang bisa bicara, yang bisa berpikir. Sehingga kalau hewan itu dihukumi najis, salah satunya disebabkan karena bangkai, karena batang. Ngotos batang, Pak. Kenapa? Kenapa? Batang bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Kalau jahiliyah zaman Nabi Muhammad SAW, bangkai adalah merupakan hewan yang paling halal. Hewan yang paling halal. Napa sebabnya? Langsung yang membunuh Tuhan katanya. Tanpa ada media perantara yang membunuh manusia lewat sembelih. Dan itu Islam datang itu dirombak. Itu malah merupakan setengahipun bangkai, diharamkan atas kalian al-maitah. Apa al-maitah? Batang. Nomor kali adam, darah. Ketiga lahmal khinzir, daging celeng. Kalau buntut celeng gimana, Pak? Buntut babi gimana? Jeruan babi gimana? Kepala babi gimana? Karena redaksinya itu lahmal khinzir, daging babi, daging celeng. Lah inilah fungsi dari istimbat, inilah fungsi dari pengambilan hukum dengan metode kias, analogi. Analogi atau kias itu ada kias ulawi, ada kias sufli, ada kias yang seimbang, mutasawi. Lahuma kepada bapak ibu jangan bicara uf. Napa uf niku napa? Ah, halah, ngoten niku. Halah, ah, ucapan yang tidak baik kepada kedua orang tua. Menempeleng bapak boleh enggak? Mencarikan dalil dalam Quran ataupun hadis tentang diharamkannya jotos bapake. Tidak ditemukan, Pak, secara mantuki, secara tekstual, mboten wonten. Ini memerlukan metode pengambilan hukum dengan metode kias. Kiasnya itu ulawi. Kiasnya ulawi. Ke atas. Bilang ah aja ndak boleh, apalagi yotos. Lah ini hukum. Ada yang sufli ke bawah, nggih niki wau. Diharamkan atas kalian lahmal khinzir. Aku mengharamkan atas kalian bangkai daging babi. Ini ke bawah, Pak. Lawang daging aja ndak boleh, apalagi selain daging. Karena daging itu yang paling enak, daging itu yang paling aman, yang paling bagus gizinya. Niku tenggene daging, boten jeroan, boten kepala, nggih, ataupun yang lain. Yang daging aja ndak boleh, apalagi di bawah daging. Nah ini namanya sufli namanya.
Ada yang seimbang, tidak naik, tidak ke bawah, tapi seimbang. Allah mengharamkan akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Aku gak mangan kok, aku mau ngadol. Hanya menjual harta anak yatim. Boleh enggak menjual harta anak yatim? Dalilnya apa? Dalilnya disamakan, dikiaskan dengan memakan harta anak yatim itu haram. Karena sama-sama membuat kerusakan, kehancuran di dalam harta anak yatim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Allah hormati, dimuliakannya anak Adam salah satu tafsir, entah itu tafsir Jalalain atau tafsir yang lain, itu menyebutkan tidak dihukumi najis manusia ketika mati walaupun tidak disembelih. Karena ini makin berangkatnya dari usul, Pak, dari yang paling dasar. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan. Nah, kalau hewan itu tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, maka bangkai najis itu haram. Maka kula panjenengan sedaya memegang jenazah mayit niku mboten najis. Walaupun sudah mayit itu mayitah itu lah, tadi mayitah kan bangkai, ini mayit sama. Hanya satunya berbentuk muannas perempuan, satunya berbentuk mudzakkar laki-laki. Ngoten. Terus biasa para ustadz, para kiai, para mubaligh, Bapak Ibu sedherek ingkang kawula hormati, ingkang dimulyakake Allah, kemuliaan Allah lewat apa? Nah, paling awal adalah manusia mati tidak dihukumi najis. Salaman sesama hidup yang masih hidup, walaupun beda aliran, tetap tidak najis. Ada ndak salaman terus najis? Ada ndak? Ada jemuran, hujan, diambil, najis katanya. Ada ndak? Kabarnya ada, ning kula dereng nate ngerti dhewe. Kabarnya ada. Akhirnya jemurannya dicuci kembali. Katanya ada, tapi kula dereng nate ngertos piyambak, mung kabare. Nah, mung kabare al khobar itu kal hubar. Khobar itu kaya bleduk. Bleduk niku tinggal dari arah mana angin tiup. Gampang ilangi, ojo dipercaya nak dereng ngerti tenan. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula hormati, mugi-mugi kemuliaan kula panjenengan sedaya tetep dimulyakake dening Allah, bahkan dijadikan kemuliaan bertambah. Tidak hanya sekedar kemuliaan fisik, ning kemuliaan non fisik, jiwa kula panjenengan sedaya diberikan kemuliaan karena Allah menciptakan kula jenengan asfala safilin. Itu paling bahaya. Kula jenengan mboten asfala safilin, tapi napa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya penciptaan. Ning niki nak mboten dijaga kula jenengan nanti akan terjerumus dalam dengan bahasa asfala safilin. Asfala wau sufli, tahu Pak? Kias sufli itu ke bawah. Dan asfala safilin, rendahnya yang paling rendah. Paling rendah-rendahnya sesuatu yang rendah. Memiliki perangkat cukup, punya akal, punya mata, punya hidung, punya mulut, tetapi tidak bisa memanfaatkan informasi yang datang, maka dia seperti kal hayawan balhum adol, seperti hewan, bahkan lebih hina, lebih rendah
Wa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sedherek-sedherek ingkang kula hormati, kita lanjutkan surat Fatihah, materi pertemuan terakhir. Kemarin kula pun cerita mengkisahkan tentang Uzair, imut jenengan. Jenengan tuwa napa nom? Tuwa, nek wis tuwa lali wajar. Sebab ngajine wong tuwa itu kayak nulis di atas air, diangkat pulpene tulisannya hilang. Sekarang materi mangke bibar sholat isya mangke ditekoni hilang apa? Mbuh apa mancing disampaikan gak eruh. Apa meneh sudah 2 bulan, bahkan lebih 2 bulan ya? 2 bulan, ya selali jenengan Pak. Terakhir kula menyampaikan tentang waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dimurkai adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Yahudi kula pun cerita, kenapa dia itu dimurkai? Karena juga menjadikan Uzair sebagai ibnullah yang ditidurkan Allah 100 tahun. Memori nyambung sidik-sidik. Nah, mboten kathah. Nah, sekarang waladhdallin, orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat itu adalah mayoritas ulama mentafsirkan orang itu adalah orang Nasrani. Itu tersesat. Hampir sama kali orang Yahudi. Yang satunya Uzair, yang satunya Isa. Isa ibnullah. Isa itu anaknya Allah. Hanya gara-gara nopo toh Pak? Kalau Uzair sudah hilang lama, muncul kembali. Kalau Isa terlahir tanpa punya ayah, tanpa gadah bapak, namun gadai ibu, sini namanya Maryam al-Betel. Al-Betel niku napa? Sing Karang Pandan wonten al-Betel. Al-Betel. Al-Betel itu seperti Fatimah al-Batul. Dari kata al-Batul. Batul itu selalu perawan. Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibadahnya tidak kurang sama sekali. Mayoritas perempuan ibadahnya itu tidak jangkep. Sebulan kurang minimal kadang-kadang 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari menstruasi. Nggih. Sehingga dikapak-kapake pahala perempuan tidak bisa melebihi pahala laki-laki. Maka si perempuan tidak boleh ngimami laki-laki, tidak boleh Pak. Karena nopo masih utama laki-laki. Niku Aisyah radhiyallahu anha itu protes Pak. Rasulullah, kalau memang ar-rajul afdal min imra'ah, laki yang lebih mulia daripada perempuan, mang jenengan carikan sahabat yang lebih hebat dari saya. Itu Aisyah protes, tidak terima. Dikatakan wanita di bawahnya laki-laki, ibadahnya maupun kepandaiannya. Jenengan patos Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi, saya juga laki-laki. Ya sudah, Aisyah mestinya tidak terima. Memang kalau secara personal bolehlah. Perempuan boleh jadi lebih pandai daripada laki-laki. Ibadahnya lebih dahsyat daripada laki-laki, kayak Rabi'ah al-Adawiyah, wali wedok. Tapi kalau terus dikatakan secara garis besar, secara berkelompok, di laki-laki ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Maryam putra atau putri dari Imron. Maka dalam Al-Quran ada surat Ali Imron. Ali itu keluarga,
Imron nggih nama orang, bukan nabi tapi rajulun soleh, laki yang soleh, yang alim, yang soleh, seperti Luqman Al-Hakim, seperti Luqman. Tenggene Al-Quran ada surat Luqman, tenggene Al-Quran ada surat Ali Imron. Imron dan Luqman dua sosok manusia soleh, alim, hakim, bijaksana, tapi tidak nabi, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Imron wafat, Maryam masih kecil, Maryam masih kecil. Yang merawat siapa? Rebutan, Pak. Para santrinya, para muridnya Pak Imron, Mbah Imron ini rebutan sampai hampir padudon, sampai mau tarung nih, antara murid dengan murid, mung goro-goro rebutan merawat, bukan rebutan lepas tangan, bukan, tapi rebutan ngopeni, sebab ini anaknya gurunya. Nah, akhirnya tidak ada titik temu, merasa paling berhak semuanya, terus akhirnya dibikin satu sayembara. Apa sayembaranya? Datang ke pinggir kali, tepi sungai, pulpennya dilemparkan ke tengah sungai, pulpen yang melawan arus, miline munggah, Pak. Niku yang berhak ngopeni Maryam. Dilempar semua, ya semuanya tetap air itu mencari tempat yang lebih rendah. Milih nggih ngandap toh, hanya satu, yaitu santri yang namanya Zakaria, yang akhirnya menjadi nabi. Zakaria ini pulpennya, kolamnya itu ke atas. Nah, semuanya sepakat, sing ngopeni sekarang adalah Zakaria. Ditaruh ting mihrab, setelah ditaruh ting mihrab, kamaran deket pengimaman ngoten, semuanya yang ngasih Zakaria, ngasih makan, ngasih minum, semuanya Zakaria. Kunci di tangan, digembok, Pak. Sehingga Maryam itu tidak berinteraksi dengan dunia luar, khusus untuk beribadah, karena diwakafkan untuk beribadah, itu Maryam. Sehingga dia dikatakan sebagai perempuan suci, perempuan suci, memiliki karomah. Karomah itu keramat, ngantos keramat, Pak. Mboten keramat kuburan, mboten lho. Kebak keramat, mboten lho. Karomah itu kemuliaan yang diberikan kepada wali atau waliyah, kekasihnya Allah laki, kekasihnya Allah perempuan. Kalau kemuliaan yang diberikan kepada nabi namanya mukjizat, terus karomah. Kalau orang biasa namanya maunah. Kalau orang jahat kok memiliki keistimewaan namanya istidraj. Urut, Pak. Mukjizat, karomah, maunah, istidraj. Nah, jangan dikira orang-orang jahat tidak punya keistimewaan. Keistimewaannya banyak, Pak. Orang sholat idune mandi juga banyak, Pak. Nggih, Kak? Banyak enggak? Orang-orang kita banyak yang datang ning gene wong pinter aja. Iku idune mandi, ning ora tau salat loh. Loh kok bisa? Itulah juga namanya istidraj. Nah, akhirnya pun apa karomahnya Maryam? Nabi Zakaria membuka pintu, gembok dikunci, terbuka, teng mriku sudah ada makanan. Padahal mboten-mboten sing ngirim. Sudah ada buah-buahan. Buah-buahannya aneh. Buah-buahan kemarau di musim penghujan. Buah-buahan di musim penghujan pada waktu musim kemarau. Nah, itu mukjizat apa? Karomah dari Maryam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan informasi bahwa Maryam dipilih oleh Allah untuk melahirkan seseorang yang istimewa, yang memiliki derajat tinggi.
masuk tanpa membuka pintu, tanpa lewat pintu. Malaikat toh, Pak. Akhirnya Maryam juga merasa takut dan risih karena tidak pernah interaksi dengan laki-laki lain, siapapun kecuali Zakaria saja. Akhirnya ngapunten Mas, nak jenengan tiang saya kula aturi medal jenengan. Ngapunten Maryam, kula diutus Gusti Allah menginformasikan jenengan akan hamil. Seneng apa susah? Mendapat informasi hamil seneng apa susah? Susah. Napa kok susah? Mboten suaminya. Ndak gue bojo hamil susah nih Pak. Engko piye? Bagaimana anggapan masyarakat? Nah, mangga terus dinilai macam-macam kan nanti. Pun itu urusannya Gusti Allah, kata Jibril. Maka rukhsah atau minta izin ditiuplah tinggene gulon baju mriki. Nggih, tinggene kerah niki terus ditiup sama Jibril. Sudah terasa hamil. Dan hamilnya berproses terus sampai saatnya mau melahirkan. Zakaria ini protes, ya Allah, saya ini punya istri, ndak punya anak. Maryam ndak punya suami, bisa hamil. Bagaimana ini? Nyuwun keadilan kula. Oh, awakmu pengen duwe anak, nggih, bahasa menungso. Nggih. Ya awakmu tetep bisa duwe putra. Lah kula niki pun mboten sakit napa-napa, pun menopause bojo kula, pun mboten menstruasi. Kula niki pun tuwek 100 tahun lebih. Bagaimana? Lho njeluk dituruti bingung. Minta ketika dituruti bingung. Itu urusan saya, kata Allah. Kula nyuwun alamat tondo ketika garwa kula hamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, istrimu Zakaria hamil tandane awakmu ndak bisa bicara salasata ayyamin illa romza. 3 hari tidak bisa bicara illa romza kecuali dengan isyarat. Itu tanda istri hamil. Nah, mboten dangu istrinya bener hamil. Tandanya apa? Zakaria ini bisu, bisa bicara sebelumnya, ini bisu, tidak bisa bicara. Wah, bojoku hamil lagi. Nah, terus ulama memberikan arahan ting kula panjenengan sedaya, menawi istri hamil, maka si suami khususnya juga istri juga harus puasa. Puasa nopo? Puasa bicara. Bicara nopo? Bicara hal-hal yang tidak baik. Ngoten. Sebabnya nopo? Kejelekan orang tua makin nembus nanggene janin. Ngoten. Maka tenggene Islam niku menawi pun mulai hamil, si bapak menikah harus mulai memiliki rutinitas yang lain, kebaikan-kebaikan. Salah satunya tiap hari perutnya istri dilus-lus. Walaupun tiap hari juga sepun dilus-lus, ini dilus-lus dan diajak bicara janinnya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu tiap hari. Anakku ngger. Ngger itu laki atau perempuan? Bisa laki, bisa perempuan. Beda karo le, beda karo nduk. Maka redaksina ya bunayya, wahai anakku ngger. Bahasa Jawa itu ngger. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya penyekutuan itu la zulmun azim, aniaya yang sangat besar. Tiap hari. Biyen putrane jenengan pun jenengan ngoten nggih, Pak? Lewat. Pengen praktek malih apa piye? Nggih putune buyute dimarahi ngoten niku. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Setelah positif hamil,
diperiksa pun positif, dites pun positif. Mulai saat itu didoakan sekaligus diajak bicara untuk ikatan batin orang tua dengan anak. Nah, nak non muslim kan terus digolek ke musik klasik, ngerti tak? Gini apa mboten? Nak kepengen anak esuk ben penyanyi dangdut yo setelke dangdut ning kene ne. Nggih. Dan nanti Islam pripun diajak komunikasi dengan didoakan tinggene Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah karena penyekutuan atau syirik itu adalah dosa besar, zalim yang sangat besar. Nah, akhirnya melahirkan 2 orang, 1 leteng 1 angkatan. Maryam melahirkan Isa, istri Zakaria melahirkan Yahya. 1 angkatan nih, dua-duanya jadi nabi. Dan dua-duanya dioyak, dikejar sama prajurit Romawi semuanya. Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh, Isa alaihissalam hampir dibunuh. Sudah sembunyi karena memiliki hawari. Hawari itu sahabat pilihan berjumlah 12. Ternyata ada 1 yang khianat. Ada 1 sing jadi pengkhianat. Isa ada di 1 rumah karena juga dioyak dikejar oleh prajurit Romawi. Dibocorke. Isa ada di sana prajurit. Dikepung, digerebek. Kena, Pak. Di saat pas wayah kena ini Allah turun tangan, diangkatlah ke langit. Sampai sekarang nanti akan diturunkan ketika Dajjal sudah keluar. Itu nanti musuhnya adalah Nabi Isa, bukan sebagai nabi baru tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Isa nanti menjadi umat, statusnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Allah Subhanahu wa taala akhirnya berkuasa, kekuasaannya ditunjukkan. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini akidah Islamiyah kula panjenengan sedaya. Terus pengkhianat niki wau wajahnya dimiripkan oleh Allah mirip Nabi Isa. Maka itu yang ditangkap itu adalah Syibeh Isa, orang yang menyerupai Isa. Maka bilangnya prajurit bagaimana? Loh, wajahnya wajah Isa, badannya tidak badan Isa. Ya sudah, kepalang tanggung kok. Wis jelas wis ono Isa, lha kok ditukani kali rajane lho, Pak. Wong wis jelas informasi masuk tinggal klik gitu aja kok. Nah, wajahnya Isa tapi badannya pengkhianat, murid yang berkhianat. Nah, terus akhirnya ya didaplang dan dibunuh. Nah, maka Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa kenaikan. Kenaikan sama, kenaikan Isa al-Masih. Tapi kalau wafat Isa al-Masih itu tidak akidah kita. Ngoten nggih. Jadi itu wafat napa? Wafat Syibeh Isa. Maka jenengan nak punya kalender muslim itu wafat Isa al-Masih itu diganti dengan wafat Syibeh. Tahu Syibeh ya? Syibeh itu yang menyerupai Isa. Tapi kalau kenaikan tetap kenaikan Isa al-Masih. Al-Masih niku napa, Pak? Ijih ngono, al-ijih ngono. Al-Masih itu masih maknanya belum mati ngoten mboten. Masih itu dari kata mashun. Kula jenengan nggadahi rukun ketika wudu, mashu ba'dir ra'si, wamsahu birususikum. Usaplah. Jadi al-Masih itu orang yang selalu mengusap. Mengusap nopo? Kakinya ini selalu mengusap tanah. Tidak pernah ngangge sandal karena saking tidak ada yang dipakai. Jadi fakirnya Nabi adalah Nabi Isa. Nyeker, Pak, nak tindakan. Maka terus mendapatkan lakop Isa al-Masih.
Dajjal itu juga Al-Masih loh Pak. Nggih. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Al-Masih juga. Isa juga Al-Masih. Maka yang membunuh perangnya itu sama-sama Al-Masih, Pak. Al-Masih yang satunya Isa karena jalannya selalu membawa tidak pakai sandal. Kalau Al-Masih Dajjal itu adalah Masih itu dia kakinya itu bisa sekehendaknya dia. Mau disentuhkan bumi Amerika saat itu sampai. Mau disentuhkan ke bumi Makkah saat itu nyampe. Itu Dajjal. Sehingga nak cara mbiyen Brahma Kumbaran duwe ilmu jeneng ras celok. Ilmu ras celok. Set orang mung sekedar bayu mboten, angin mboten. Tapi sekejap itu nyampe tempat yang dituju. Nah, itu Masihid Dajjal. Semua negara bisa dimasuki kecuali satu, Madinah tidak bisa dimasuki. Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal. Ning semua orang tidak berani yang ada di Madinah. Karena nopo Allah menjadikan Madinah ini menjadi belantara penuh dengan hewan yang buas-buas. Tidak ada penghuninya nanti Madinah. Hanya Allah ingin menjaga tanah Madinah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Madinah nanti akan terjaga. Ning ya tidak ada orangnya Pak, tidak ada penghuninya semuanya. Walhasil semua kena fitnah Dajjal. Nah itu salah satunya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terakhir amin. Amin itu bukan termasuk ayat Al-Quran, mboten termasuk ayat Al-Fatihah, mboten. Amin itu bacaan sunnah. Amin itu bacaan sunnah. Dibaca pahala, tidak dibaca tidak apa-apa. Nah, amin itu siapa yang membaca amin? Satu yang membaca, dua yang mendengar. Yang mendengar itu ada dua. Ada yang mendengar masuk di dalam jamaah, ada yang mendengar tidak ikut jamaah. Ketika mendengar tetap sunnah melafalkan amin. Paham ya? Mboten mung sing jamaah tok, waladdallin, amin. Jenengan masih habis wudu, dereng-derek gabung, ning jenengan tetap ikut mendapatkan sunnah untuk melafalkan amin di dalam sholat maupun di luar sholat, sholat sendirian maupun jamaah, imam ataupun makmum. Itu amin. Pun rampung, mugi-mugi sekedhik niki dados tambahipun pangertosan kagem kula panjenengan, manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.